Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Megasari akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Implementasi Kebijakan BUMDes dalam mengembangkan agrowisata Blimbing Desa Watesari, Balongbendo, Sidoarjo. Latar belakang, potensi desa merupakan sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya. Begitu pula pada hal tersebut, pemerintah memiliki strategi dalam memudahkan desa pada pengelolaan potensi yang dimiliki desa dengan dihadirkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa disarankan agar mendirikan BUMDes. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. Pendirian BUMDes diharapkan dapat sebagai saran pengelolaan sumber daya, aset, serta potensi yang terdapat pada desa. BUMDes sebenarnya telah lama dikenal di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah desa dengan berbagai aturan turunannya telah mengatur BUMDes. Mengapa implementasi kebijakan BUMDes dalam mengembangkan agrowisata Blimbing Desa Watesari, Balongbendo, Sidoarjo? Karena BUMDes memiliki sebuah pilar kegiatan ekonomi yang berfungsi juga sebagai lembaga sosial dan komersial. Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, BUMDes dapat disimpulkan bahwa sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok masyarakat yang dipilih oleh pemerintah desa serta dilaksanakan dengan kekeluargaan dan profesional guna meningkatkan potensi desa dan menunjukkan perekonomian desa. Permasalahan dalam implementasi kebijakan BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari yaitu para anggota belum sepenuhnya menjalankan SOP yang telah ditetapkan. Penelitian terdahulu, yang pertama Batoli S. Lengo 2021, implementasi kebijakan pendirian BUMDes di Desa Watulolo, Kabupaten Ende. Hasil penelitian didapatkan bahwa kinerja pada kebijakan dalam pendirian serta pengelolaan BUMDes maju bersama di Desa Watulolo belumlah maksimal karena rencangan struktur pengurus yang terdapat pada BUMDes maju bersama tidaklah sesuai dengan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Selanjutnya Pugu Budiono 2015. Implementasi kebijakan badan usaha milik desa di Bojonegoro, studi di Desa Ngingirrejo, Kecamatan Kalitidu, dan Desa Kedung Primpen, Kecamatan Kanor. Hasil penelitian ini didapat bahwa implementasi dari kebijakan yang terdapat pada BUMDes Bojonegoro, faktor mempengaruhi hasil dari sebuah implementasi tersebut terdapat pada tempat kebijakan diberlakukan. Isi dari kebijakan telah mengatur jelas tentang proses pembentukan serta sampai pada sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya Asep Suryadi Budiman, Rusli, dan Muhammad Beni Alexandri tahun 2021 tentang implementasi kebijakan badan usaha milik desa di Kecamatan Pamengepuk, Kabupaten Bandung. Pada hasil penelitian didapatkan kebijakan BUMDes yang dapat di Kecamatan Pamengepuk dapat diimplementasikan secara baik berdasarkan pada proses pembentukan, organisasi, pengelolaan, permodalan AD dan ART. Adapun yang menjadi penghambat pada pengelolaan BUMDes pada faktor SDM, kondisi ekonomi, dan karakter pada agen pelaksana. Metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian saya pada penelitian ini memiliki fokus dalam mengetahui tingkat keberhasilan pada proses implementasi BUMDes dalam kebijakan mendukung ekonomi desa melalui agrowisata Blimbing Desa Watesari, Sidoarjo. Pendekatan teori Edward III, implementasi kebijakan. Yang pertama komunikasi, kedua sumber daya, 3 disposisi, dan 4 struktur birokrasi. Selanjutnya lokasi penelitian saya yaitu BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Informan yang saya gunakan Kepala Desa Watesari, Kepala BUMDes Bina Sejahtera, dan staf-staf BUMDes. Sumber data yaitu dari data primer dan data sekunder. Hasil dan pembahasan analisis yang
digunakan dalam menganalisa implementasi kebijakan pada BUMDes Bina Sejahtera merujuk kepada model yang dikembangkan oleh Edward III yang terdiri dari 4 indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang pertama, komunikasi. Transmisi komunikasi yang dijalankan oleh para pengurus BUMDes dengan masyarakat hingga saat ini berjalan dengan baik. Terdapat 2 macam komunikasi yang dilaksanakan pada BUMDes Bina Sejahtera. Yang pertama meliputi komunikasi dengan masyarakat dan komunikasi terkait memperkenalkan produk dari BUMDes Bina Sejahtera, yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat desa seperti melalui musyawarah desa, melalui rapat RT dan RW, melalui sosial media WhatsApp, dan melalui orang ke orang. Dalam acara ini, para pengurus BUMDes Bina Sejahtera memaparkan mengenai sejumlah kebijakan dan arah pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera selama ini kepada pemerintah desa. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera kepada masyarakat. Adapun cara untuk memperkenalkan produk UMKM masyarakat yang lebih luas melalui pameran produk UMKM meliputi Kota Surabaya, Malang, dan Batu. Adapun komunikasi pemasaran produk BUMDes Bina Sejahtera melakukan cara pemeranan produk BUMDes yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu, dalam acara syukuran desa juga diadakan pameran produk desa melalui bazar UMKM. Hal ini digunakan untuk memperkenalkan produk BUMDes Bina Sejahtera kepada masyarakat di Desa Watesari. Sumber daya yaitu pertama dalam manusia. Untuk yang penting dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan menurut SK Kepala Desa Watesari nomor 6 tahun 2006, tanggal 24 Juni 2016. Susunan pengurusan BUMDes memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas BUMDes masing-masing dengan bagiannya. Adapun susunan kepengurusan anggota yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera menurut SK Kepala Desa nomor 6 tahun 2006 yakni sebagai berikut. Penasehat Kepala Desa, pelaksanaan operasional yaitu terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, unit usaha 1 dan unit usaha 2, serta pengawas dan anggota lapangan. Adanya sumber daya memadai meliputi jumlah staf kompetensi yang diwujudkan melalui latar belakang pendidikan dan fasilitas yang diberikan oleh BUMDes, maka dalam hal ini sudah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward, di mana dalam implementasi kebijakan yang mewajibkan adanya sumber daya meliputi staf dan adanya fasilitas-fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu sumber daya keuangan. Tidak hanya sumber daya manusia pada BUMDes Bina Sejahtera juga didukung dengan sumber daya keuangan yang memadai. Dalam sumber daya keuangan BUMDes didukung dengan adanya dana desa. Dalam dana ini dikembangkan penyertaan dana desa pemerintah Desa Watesari kepada BUMDes Bina Sejahtera mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Perkembangan penyertaan dana di desa pemerintah Desa Watesari BUMDes Bina Sejahtera dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mencapai 303 juta rupiah. Adanya suntikan dana desa ini diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan dalam mengembangkan BUMDes Bina Sejahtera. Selanjutnya, disposisi. Dalam teori Edward III mengutarakan bahwa kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Artinya bahwa apabila sumber daya kebijakan mempunyai sikap positif yang mendukung terhadap implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil. Dalam disposisi ini dapat dilihat bahwa BUMDes Bina Sejahtera dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya secara jajaran pengurus mulai dari ketua sampai jajaran di bawahnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing seperti pada ADART, tugas dan tanggung jawab pelaksana operasional pasal 8. Berdasarkan pada penelitian yang telah dibuat, maka sikap atau kecenderungan staf BUMDes Bina Sejahtera dalam implementasi kebijakan sangat mendukung. Setiap staf mendukung terhadap implementasi kebijakan guna menciptakan BUMDes yang lebih baik lagi. Para staf juga sadar dan mendukung penuh dalam implementasi kebijakan BUMDes Bina Sejahtera. Staf juga akan memberikan respon berupa kritik dan saran apabila
dalam implementasi kebijakan terdapat kesalahan dan kekurangan. Dapat disimpulkan bahwa sikap staf BUMDes Bina Sejahtera mendukung penuh terhadap implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan dari staf, maka implementasi kebijakan BUMDes Bina Sejahtera akan dirasa sulit berhasil. Selanjutnya, disposisi. Menurut teori yang dikemukakan oleh Edward, menjelaskan bahwa struktur terpenting dalam sebuah organisasi adalah adanya prosedur operasional kerja, atau disebut juga SOP, dan juga fragmentasi. Dua unsur ini merupakan unsur terpenting yang harus ada pada suatu birokrasi. Dalam penelitian ini, apa yang telah dilakukan pada BUMDes Bina Sejahtera ditemukan bahwa badan usaha ini sudah terdapat prosedur operasional kerja atau SOP yang sudah tercantum pada ADART. Pelaksanaan operasional hari Senin sampai Jumat yaitu jam 8 sampai jam 15, sedangkan anggota lapangan hari Selasa, Sabtu, dan Minggu jam 7 sampai jam 15. Adapun SOP BUMDes Bina Sejahtera meliputi SOP mengenai sistem kepegawaian yang mengatur mengenai hari kerja karyawan, jam kerja karyawan. Dalam SOP tersebut juga berisi mengenai operasional kerja BUMDes Bina Sejahtera, meliputi SOP yang mengatur pelaporan keuangan, SOP yang mengatur pencatatan aset BUMDes, dan SOP yang mengatur mengenai laporan kerja BUMDes Bina Sejahtera selama setahun ke depan. Akan tetapi masih terdapat permasalahan, yaitu SOP ini belum sepenuhnya dijalankan oleh para anggota BUMDes, akan tetapi secara keseluruhan sudah baik. Jadi kesimpulannya, BUMDes adalah badan usaha milik desa, termasuk usaha yang dikelola oleh pemerintah desa. Hasil penelitian dan pembahasan ini menggunakan teori Edward III, yaitu meliputi 4 peran. Pertama, komunikasi melalui sosial kepada masyarakat desa, dan kedua, melalui pameran produk UMKM supaya lebih dikenal dengan masyarakat yang lebih luas. Kedua, sumber daya manusia, yaitu pengurus BUMDes, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota lainnya. Tidak hanya itu, BUMDes Bina Sejahtera juga memiliki sumber daya keuangan, di mana dana tersebut yang disuntikan mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mencapai 303 juta rupiah. Ketiga, yaitu birokrasi, di mana prosedur operasional kerja atau bisa disebut dengan SOP ini menyampaikan peraturan jam kerja para staf BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari. Keempat, disposisi adalah sumber daya kebijakan mempunyai sikap positif yang mendukung terhadap implementasi kebijakan. Maka implementasi kebijakan akan dapat dikatakan berhasil. Dalam disposisi ini dapat dilihat bahwa BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya semua jajaran, pengurus mulai dari ketua sampai jajaran di bawahnya, melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seperti pada ADART. Ini adalah salah satu foto kegiatan penelitian saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.